Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang pendidikan Islam pasca reformasi. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana pendidikan Islam itu pasca reformasi? Bagaimana kondisi keadaan pendidikan Islam itu setelah reformasi? Bagaimana kedudukan pendidikan Islam itu pasca reformasi dalam pandangan pemerintah? Nah, dalam hal ini bahwa kita lihat pendidikan Islam pasca reformasi itu sudah mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Ini bisa kita lihat bahwa perguruan-perguruan tinggi Islam yang dulunya STAIN, YIN bisa bertransformasi menjadi UIN. Yang artinya UIN tidak hanya lagi mengajarkan rumpun ilmu keislaman, tapi juga sudah mengajarkan rumpun ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu sains. Maka disinilah kemudian dulu tokoh-tokoh Islam juga sudah menyampaikan bahwa di UIN itu sendiri juga politisi-politisi Islam juga sudah menyampaikan tentang integrasi ilmu pengetahuan itu. Bagaimana kemudian pendidikan perguruan tinggi Islam itu akhirnya juga melakukan membuka fakultas umum, fakultas sains. Maka di UIN itu ada fakultas sains, fakultas kedokteran, fakultas teknologi. Dengan beberapa UIN yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Indonesia itu hampir 33 lebih UIN di seluruh Indonesia, itu semua sudah mengembangkan ilmu pengetahuan sains, teknologi, tidak hanya lagi ilmu pengetahuan agama Islam. Maka disinilah kemudian oleh cendekiawan Muslim berhasil memberikan pemikirannya tentang integrasi ilmu pengetahuan. Maka disadari atau tidak disadari bahwa Islamic Studies dan Islamic Science itu sudah sudah berhasil diintegrasikan, dan universitas-universitas Islam juga sudah berhasil mengembangkan pendidikan sains dan teknologi itu. Fakultas kedokteran misalnya, bagaimana kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran di kelas, misalnya pelayanan akademik dan lain sebagainya, itu sudah diintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam. Dan inilah kemudian yang harus dilakukan oleh Islam ketika kemudian Islam ingin kembali menguasai peradaban, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya. Maka ini sudah berhasil dilakukan. Bagaimana integrasi ilmu pengetahuan, bagaimana fakultas kedokteran UIN Syarif Hidayatullah melahirkan dokter-dokter yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang tentang dunia kedokteran, tapi mampu menanamkan nilai-nilai kedokteran itu, nilai-nilai Islam dalam kedokteran itu sendiri, dalam pendidikan kedokteran itu sendiri, dalam sains itu sendiri. Maka pada akhirnya pengetahuan itu, artinya orang-orang yang mampu di bidang kedokteran itu, ilmuwan-ilmuwan di bidang kedokteran, sains dan teknologi itu adalah orang-orang yang memahami dan mengerti, mengimplementasikan kemudian nilai-nilai Islam di dalam prosesinya, dan menyadari bahwa sesungguhnya pendidikan itu, sains dan teknologi itu juga adalah milik Islam. Banyak hasil-hasil karya yang
dilahirkan oleh umat Islam. Banyak filsuf Muslim, banyak ahli-ahli pengobatan Muslim, banyak ahli-ahli perhitungan dari Muslim, matematika dari Muslim itu sendiri, yang kemudian dalam proses akademik di Fakultas Kedokteran ini semua kembali digali, dipelajari bagaimana pemikiran-pemikiran Islam, pemikiran-pemikiran cendekiawan Islam tentang kedokteran itu sendiri. Dan inilah yang berhasil, bagaimana kemudian seperti yang kita katakan, pesantren itu berhasil UIN itu berhasil mengelola fakultas-fakultas umum misalnya, melahirkan fakultas-fakultas umum misalnya, yang selama ini kita kenal dengan fakultas umum, tidak hanya lagi fokus terhadap pendidikan agama. Kan inilah integrasi ilmu pengetahuan. Begitulah kira-kira pendidikan Islam. Beginilah kira-kira pendidikan Islam pasca reformasi itu. Universitas-universitas Islam, institut-institut Islam juga harus kemudian melakukan itu. Bahkan kita juga sekolah-sekolah tinggi swasta, PTKIS juga, bagaimana kemudian ada prodi-prodi matematika, walaupun di bahasa Arab kan seperti kita di kampus tadris matematika. Beginilah perkembangannya. Di sekolah-sekolah tinggi itu juga diberikan fasilitas oleh negara untuk bisa membuka prodi-prodi umum, seperti kita prodi tadris matematika, prodi tadris bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu masih dalam bentuk institut atau sekolah tinggi. Kalau sudah bentuk universitas, pasti fakultas-fakultas kedokteran, fakultas yang lebih umum juga pasti dapat dibuka dan dapat dikembangkan di sekolah tinggi itu sendiri. Nah, kan inilah perkembangan pendidikan Islam itu di pasca reformasi. Kemudian bagaimana Kementerian Agama juga mampu melahirkan dosen-dosen sertifikasi, ya kan, pendidik Islam, dosen-dosen Islam yang sertifikasi, guru-guru juga di Kementerian Agama banyak yang tersertifikasi, lahir profesor-profesor dari pendidikan Islam itu sendiri, berkembang pesat, ya. Ini adalah hal yang perkembangan pendidikan Islam pasca reformasi. Bagaimana ada tentang pendidikan Islam itu, nilai-nilai di pendidikan mata pelajaran agama, sejarah kebudayaan Islam, mata pelajaran Quran hadis dan lain sebagainya itu diintegrasikan dengan perkembangan zaman. Nah, ini begitulah perkembangan pendidikan. Bagaimana Man Cendiki juga lahir, pesantren berbasis sains dan teknologi juga lahir di Jawa, itu ada pesantren-pesantren yang lain juga lahir. Kan inilah kemudian yang kita katakan tadi, perkembangan pendidikan Islam itu. Dan ini yang harus kita apresiasi, ini yang harus kita syukuri, bahwa ternyata pendidikan Islam sudah mampu mewarnai ilmu pengetahuan dan teknologi. Integrasi ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh cendekiawan Islam itu, cendekiawan Muslim itu sudah mulai terpenuhi. Dan ini yang harus yang kemudian patut kita apresiasi dan patut kita banggakan. Di lembaga-lembaga pendidikan umum juga banyak alumni pesantren yang berhasil menjadi dosen dan tenaga pendidik, mampu bersaing dengan orang-orang sarjana-sarjana yang dilahirkan dari fakultas umum, mampu mewarnai, menulis buku dan lain sebagainya yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Nah, inilah perkembangan pendidikan Islam itu yang harus kemudian kita apresiasi. Itu kira-kira ya. Jadi saudara-saudara harus memahami itu. Minggu yang lalu juga kita lihat bagaimana perkembangan Islam pasca Orde Baru, Orde Lama juga,
pasca kemerdekaan. Hari ini kita berbicara tentang pendidikan Islam setelah reformasi, bagaimana undang-undang pesantren lahir untuk mengcover kepentingan-kepentingan pesantren, guru-guru pesantren mendapat subsidi bantuan dari pemerintah, pesantren, madrasah, sekolah-sekolah tinggi di bawah naungan Islam mendapat perhatian dari pemerintah dalam segi sarprasnya, mahasiswa bidik misinya juga kuotanya semakin ditingkatkan walaupun masih jauh dari pendidikan umum. Dan inilah yang coba terus dilakukan oleh intelektual Islam, cendekiawan Islam, bagaimana pendidikan Islam itu memperoleh tempat yang strategis di negara ini. Saya pikir itu ya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.